12 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca ya. Ini 1, 2, 3. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian tabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dada. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabut. Tetapi ketika aku tersanjung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan gigi terhadap. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasalnya yang ke-35, saudara, dari kitab Mazmur, saudara, ini adalah satu ungkapan dari Daud, saudara. Ya. Ungkapan hatinya Daud, bagaimana Daud saat itu lagi marah, ya. Saat itu Daud lagi kecewa, bahkan Daud lagi sakit hati, dan dia ungkapkan itu rasa marahnya, rasa kecewanya yang hebat, rasa sakit hatinya yang hebat itu dia ungkapkan dalam pasal yang ke-35. Ya, bagaimana kemudian Daud, kalau sudah baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya coba sama-sama kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperang melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan ular-ular, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatan. Saudara, kalimat ini, doa ini timbul dari tadi yang saya katakan, dari rasa kecewa, dari rasa marahnya Daud, dari rasa sakit hatinya Daud. Mengapa, saudara? Karena Daud diperlakukan seperti itu. Tadi Daud bilang bahwa ketika mereka susah, ketika mereka menderita, Daud merasakan, ikut merasakan, saudara, berempati, berempati dengan penderitaan mereka. Tetapi kemudian Daud bilang, tetapi ketika keadaan sebaliknya terjadi dalam hidup Daud, mereka bersenang-senang, mereka mensyukuri penderitaannya Daud. Bahkan mereka berkomplot untuk apa, saudara? Untuk semakin menjatuhkan, semakin menyudutkan Daud, semakin menyengsarakan Daud. Itulah sebabnya doa pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan terus itu, saudara. Kalau saudara baca, maka itu jadi marahnya Daud. Daud berdoa, Tuhan balas, Tuhan bela saya. Seperti itu, saudara. Ungkapan marahnya Daud. Daud orang hebat, Daud orang yang cinta Tuhan, orang yang belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat musuhnya menderita, dia bersimpati, dia berempati. Tetapi sekali lagi Daud katakan, ketika keadaan sebaliknya itu terjadi, maka waduh, mereka bersorak-sorai, mereka mensyukuri keadaannya Daud. Dan itu menyakitkan. Itulah sebabnya ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan seterusnya, ini jadi doa Daud, balaskan Tuhan, bela aku. Dan berita gak enaknya, saudara, buat kita ketika kita melihat pasal ini, saudara, pasal 35, berita gak enaknya adalah doa yang seperti Daud gak bisa kita naikkan. Gitu, saudara. Berita yang gak enaknya buat kita, saudara, berita gak enaknya ketika kita mengalami keadaan yang sama seperti Daud alami, ya. Posisi yang sama seperti yang Daud alami, ya, kita alami dalam hidup kita, saudara, maka doa yang seperti itu sudah nggak bisa lagi kita panjang. Doa dan permohonan yang seperti ini sudah nggak bisa lagi itu, saudara, untuk kita sampaikan sama Tuhan.
Tuhan balaskan rasa sakit hati kita, Tuhan balaskan rasa kecewa kita, Tuhan balaskan, Tuhan balaskan. Berita gak enaknya, jujur saudara ya, berita gak enaknya kita udah gak bisa lagi berdoa yang seperti itu. Saya, saudara, kita, saudara. Walaupun seringkali doa yang seperti ini masih kita panjatkan, tapi saya mau bilang kok, yang saya tahu saudara, yang saya harus sadari juga bahwa doa yang seperti ini ketika saya panjatkan sama Tuhan, doa seperti ini nggak didengar sama Tuhan, nggak berlaku. Bisa saja kita berdoa, boleh saja kita berdoa yang seperti Daud naikkan doanya kepada Tuhan, tapi yang saya harus katakan bahwa doa yang seperti ini nggak laku, doa yang seperti ini nggak didengar sama Tuhan. Walaupun sebetulnya hal yang sama kita sedang alami apa? Sebuah perlakuan yang tidak adil, sebuah perlakuan yang menyimpang, sebuah perlakuan yang apa ya saudara, yang kurang ajar, yang nggak sebanding. Saudara sudah melakukan kebaikan, saudara, ya, saudara sudah belajar berempati sama orang lain, tapi balasannya adalah sebalik. Lalu kemudian karena masalah itu, karena keadaan itu, lalu kemudian sudah berdoa seperti yang Daud naikkan. Saya berdoa seperti yang Daud naikkan. Maka bisa saja, saudara, boleh saja kita berdoa. Tapi yang saya harus katakan kepada diri saya juga bahwa doa yang seperti itu udah nggak didengar. Saudara boleh suka, boleh tidak suka. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi yang saya katakan, yang firman Tuhan katakan seperti itu. Yang Tuhan firman Tuhan ajarkan. Kenapa? Karena kemudian saudaraku ada satu hukum yang baru. Karena kalau saudara melihat hukum ini yang Daud pakai adalah hukum perjanjian lama. Dan kita sedang hidup dalam hukum perjanjian baru. Ada sebuah hukum yang berbeda, bukan meninggalkan atau hukum yang lama ini salah, tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa hukum yang lama dibaharui, disempurnakan oleh hukum yang baru, yaitu hukum perjanjian, wujud hukum perjanjian baru. Ada hal-hal yang disempurnakan, ada hal-hal yang diperbaiki, saudara, disempurnakan. Ya, mungkin kata-kata saya salah, saya bukan orang teologi ya. Tapi disempurnakan, dan salah satu hukum yang disempurnakan adalah hukum ini. Salah satu hukum yang di-upgrade, saudaraku, ya, adalah hukum yang seperti ini. Makanya kalau saudara baca, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayat 43-44, Matius pasal 5, saudaraku. Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ayat 43 dan 44. Sama-sama kita baca, saudara. Ayat 43 dan 44. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya bilang amin, saudara. Amin. Setuju nggak setuju, tapi firman ini, hukum ini sudah berubah. Kita bukan lagi hidup dalam hukum perjanjian lama, karena dimulai pada ayat yang tadi, saudaraku, ya, 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini firman versi yang lama, hukum yang lama, berlaku seperti ini. Nggak apa-apa, boleh membenci kalau ada orang yang menjahati saya, kalau ada orang yang menjahati saudara, lalu kemudian sudah jadi benci kepada mereka, boleh. Tetapi itu adalah hukum yang lama. Makanya hukum yang lama itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa, saudara. Itu hukum perjanjian lama seperti itu mengajarkan bisa, boleh untuk menyelesaikan masalah harus ada sesuatu yang tergantikan. Harus ada konsekuensi gitu, saudara. Makanya apa? Kalau mata saya karena kesalahan saudara, mata saya jadi cacat, maka
maka saya bisa gitu. Saya bisa bikin cacat mata saudara, mata kiri saya misalnya. Saya bikin cacat mata kiri saudara. Kalau saya tanpa sengaja rontokin gigi saudara satu, ya saudara boleh rontokin gigi saya satu, tapi satu aja. Kalau dua, ya gantian, tak pukul lagi. Karena kelebihan saudara. Ngerontokinnya kelebihan, jadi mesti hati-hati itu saudara. Mesti mukulnya mesti benar gitu titiknya, karena kalau enggak rogolnya jadi dua. Kalau rogol dua ya dibalas lagi gitu. Kita ada di dalam buku perjanjian baru, buku kasih karunia. Ada amin sudah. Satu hukum yang berbeda, suka atau tidak, tetapi hukum yang berbeda sedang ada menaungi kita. Kita ada di bawah buku ini. Walaupun secara daging mungkin saudara berkata kayaknya nggak enak. Apalagi kalau posisi saudara, sikap saudara seperti Daud yang sebetulnya adalah orang yang dirugikan, bukan orang yang merugikan atau orang yang apalah saudara. Tapi Daud belajar untuk ketika itu musuh, tapi ketika ada orang yang menderita, musuhnya menderita, dia berempati gitu. Katanya firman Tuhan, kata Daud, kalau dia lagi berkabung, saya ikut berkabung. Seperti saya kehilangan seorang ibu. Tapi keadaan sebaliknya, keadaan yang tidak adil terjadi berlaku kepada Daud. Ketika Daud dalam keadaan yang seperti itu, orang bersorak. Orang mensyukuri Daud. Dan kalau itu terjadi, dan kita pernah mengalami keadaan seperti itu, dan itu nggak enak loh saudara. Kesel banget. Kesel banget saudara. Dan kalau kita sudah melakukan hal yang baik, lalu kita diperlakukan, kecewa banget. Dan nggak salah kalau akhirnya sampai kemudian memuncak sampai sakit hati banget. Nah, keadaan seperti itu saudara, keadaan seperti itu terus terjadi dalam hidup kita. Dan berapa banyak orang yang tidak bisa mengatasi, dan berapa banyak orang tidak bisa mengatasi kondisi seperti itu. Maksud saya tidak bisa mengatasi hatinya, tidak bisa mengatasi perasaan. Untuk hukum yang lain dia bisa lakukan, tapi untuk hukum yang satu ini, Lukas pasal 6, saudara, coba kita teruskan. Lukas pasal 6 ayat 35. Lukas 6, saudara, itu ayat 35, saudara. Sebetulnya kalau saudara melihat, saudaraku, kenapa dan ya ada sesuatu yang Tuhan suruh perintahkan, tapi saya melihat, saudaraku, setiap hukum, setiap perintah yang Tuhan berikan sama kita itu ada ganjaran Tuhan buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Ada ganjaran. Yuk sama-sama kita baca 35, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ada ganjaran yang hebat kalau saudara perhatikan, walaupun ini hanya sekilas. Tapi sebetulnya ini punya makna yang kalau saudara cermati ini, saudara perhatikan ini, maka itu sangat menguntungkan sekali. Walaupun kemudian saudaraku, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang berat, yang gak enak. Karena dikatakan di sini, saudaraku, ya, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Orang yang bisa mengatasi perasaan yang seperti ini,
Orang yang bisa melewati fase hidup yang seperti ini. Karena setiap kita harus bisa melewati, kita akan menghadapi fase-fase hidup yang seperti ini. Fase seperti apa? Dikecewakan, dirugikan, disakiti, saudara. Dan saya melihat orang-orang yang bisa melewati fase ini, dia alami sesuatu. Seperti yang Alkitab katakan, upahmu akan besar. Ada amin, saudara. Nggak cukup sampai di situ, karena firman Tuhan kemudian dan. Bukan penjelasan, bukan titik 2. Kalau titik 2 itu penjelasan kalimat yang di depan. Tetapi ini ada sebuah tambahan. Dikatakan maka upahmu akan besar dan upahmu akan besar saja. Itu sudah sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, ganjaran yang artinya gini, ada sesuatu ketika kita bisa melewati, ketika kita bisa belajar mengampuni, ketika kita bisa belajar melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan buat saya dan saudara, ada ganjaran besar kata firman Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ, karena kalimat ini kemudian ada kalimat yang mengatakan dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ada status yang jelas itu, saudara. Ada amin, saudara. Ada status yang bagus yang kita dapat. Artinya gini, ada predikat yang bagus gitu. Ada posisi yang bagus yang Tuhan berikan buat saya dan saudara ketika kita bisa melewati fase itu. Kita bisa menang melewati fase. Karena setiap orang akan melewati fase ini, tapi pertanyaan gini, menang enggak? Menang enggak? Setiap orang akan melewati fase ini, tapi pertanyaan sekali lagi, menang enggak? Menang dalam pengertian apa? Bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan. Kadang kalau saudaraku kita bisa melewati, tapi belum tentu kita menang. Artinya begini, masih masa itu kita dalam perjalanan hidup kita, hari-hari ke depan, ya, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun masih. Ini firman buat kita ya saudara. Ada amin saudara. Ini firman buat kita. Saya saudara sedang diajar sama kita. Karena kalau kita bisa melewati itu, ada upah yang besar. Ada amin saudara. Dan ada predikat yang jelas. Ada posisi yang jelas yang Tuhan berikan. Karena saya lihat begini. Coba lihat Daud. Daud bisa melewati fase ini dan menang melewati fase ini. Predikatnya jelas. Ada amin saudara. Tuhan kasih posisi yang seperti yang Alkitab katakan. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan. Posisi yang jelas. Posisi yang apa namanya? Yang bagus. Yusuf bisa melewati fase itu. Dia punya posisi yang bagus. Saudara percayalah, ngotbahin ini 2 jam saudara persiapan, pasti ketemu, selesai. Tapi untuk menjadi pelaku firman ini, saudara ambil referensi ayat-ayat, saudara ambil ilustrasi-ilustrasi yang bagus, saudara bikin orang nangis bisa, bagus gitu, bagus. Tapi percayalah, ketika saya sebagai pengkhotbah, saudara sebagai pendengar, dan ataupun kita jadi pendengar, kita jadi pengkhotbah untuk melakukan bagian, ini bukan perkara yang mudah. Percaya. Kita tahu, kita dengar bahwa ada upah besar, ada posisi yang Tuhan mau berikan, predikat yang baik, yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Tapi seringkali saudaraku, waduh, melawan ini, melawan sakit hati, melawan kecewanya kita. Tapi yang saya lihat, sudah sekali lagi, orang-orang yang hebat yang dipakai sama Tuhan adalah orang-orang yang harus bisa melewati, harus menang melewati masa ini. Saya bilang amin, saudara.
Dan yang saya juga mau bagikan adalah ketika kita bisa melewati yang kemarin, bukan berarti kita bisa melewati yang akan datang. Pengalaman yang kemarin kita bisa lewati berkali-kali, puji Tuhan. Tapi saya harus ingatkan begini juga, belum tentu kita bisa melewati tantangan yang di depan. Kemarin dulu saya, itu mah biasa loh saya bilang. Dalam hati saya, itu mah biasa loh saya. Udah biasa, saya udah lewati puluhan kali situasi, kondisi, fase-fase menurut saya udah melewati berpuluh-puluh kali. Iya, betul. Tapi saya harus bilang begini, fase yang kemudian itu tetap menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk kita bisa menang melewati fase yang baru. Karena pengalaman kita yang kemarin ternyata nggak nolong-nolong banget. Karena apalagi ketika kita ngadepin satu situasi yang dimana hati kita lagi banyak kan, udah lagi banyak masalah, ditambah lagi dibeginiin, waduh tambah. Makanya saya katakan pengalaman yang kemarin belum tentu jadi sesuatu yang modal untuk kita bisa menang melewati fase yang sekarang ini yang sedang kita hadapi. Kekecewaan, rasa sakit hati, rasa marah kita belum tentu bisa. Tolong kita ya saudara pagi hari ini supaya setiap kita siapapun nggak ada pilihan yang lain, kita harus bisa menang melewati fase ini. Ada amin saudara. Kalau kita mau menikmati sesuatu, karena mungkin saudara dan saya sangat diberkati dengan satu ayat saudara. Karena saya juga melewati banyak hal dalam pelayanan, dalam banyak melewati banyak hal. Dan saya harus bilang saya harus menang. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-11. Coba kita baca ayat ini. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu. Sebab saya nggak tahu lah saudara arti daripada arti secara teologi dari ayat ini. Tapi yang saya mau bilang bahwa bintang itu sudah mencemari banyak mata air. Dan ketika bintang itu jatuh, katanya mata air yang tercemar itu jadi pahit. Sama-sama bilang sama saya, pahit saudara. Dan berapa banyak orang yang minum air ini. Dan kalau saudara melihat cerita ini, cerita yang hebat, cerita yang menghebohkan. Kenapa? Ada bintang yang jatuh lalu mencemari saudara ke mata air. Tapi tahukah saudara, kalau saudara teliti lagi, berapa bagian mata air yang dipahitkan saudara? Berapa bagian saudara? Sepertiga. Kalau sepertiga dipahitkan, dicemarkan, masih ada sisa nggak mata air yang tidak dipahitkan? Berapa? Itu sangat memberkati saya sekali. Kalau saya dalam posisi yang sulit, ayat ini berkumandang sama saya. Bahwa ternyata bukan semua mata air dipahit. Masih ada kok mata air yang masih ada kok air yang
wadah-wadah air yang masih belum dipahit. Hanya sepertiga, bukan semuanya. Dimana kita nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan. Yang pada akhirnya kita harus makan itu, kita harus minum itu air yang pahit. Kita bukan seperti orang yang bangsa Israel yang sedang dikepung sama Aram kalau nggak salah, yang kemudian sampai tai burung merpati itu ada harganya. Sudah ingat cerita itu, ya? Itu tai burung merpati itu ada harganya, sampai orang nggak punya makanan, makannya tai burung, Maaf nih saudara, sampai orang katanya sampai kencingnya sendiri minuman, angin nggak ada airnya. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan lain. Alkitab tidak bilang bahwa ya air itu, absintus bintang itu mencemarkan seluruh mata air yang ada. Kalau yang terjadi seperti itu, maka kita nggak punya pilihan. Tapi yang jadi masalahnya hanya sepertiga saja yang dicemarkan, yang menjadi pahit. Artinya begini loh saudara, pilihan itu ternyata ada sama saya dan saudara. Ada amin saudara? Kita mau ambil air yang pahit atau kita mau ambil air yang jernih, itu pilihan. Kenapa? Masih ada peluang besar untuk kita ambil tersedia air yang belum dipahitkan. Masih ada 2/3 bagian. Bisa bilang amin saudara? Ada amin? Masih ada 2/3 bagian. Enggak, kalau kita bicara kecewa, sakit hati, itu kan kita. Ternyata masih ada peluang. Dan kalau sampai kita ambil air yang pahit, itu artinya pilihan. Tidak saudara. Bukan karena keadaan yang mendesak yang membuat saudara ambil air yang pahit dan saudara minum sehingga apa? Hati saudara juga dipahit. Masih ada 2/3. Nah saudara, kalau saya mau cerita tentang apa yang saya alami banyak sekali. Dan saya harus bilang begini, kalau saya bisa ada sampai hari ini, artinya begini, saya sudah melewati, saya harus bisa menang melewati banyak hal di belakang saya kemarin. Kalau saya nggak bisa melewati semuanya itu, saya percaya itu tuh sudah status menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi itu nggak ada. Ganjaran itu tadi yang tadi kita baca sudah nggak ada. Saya harus bisa, suka atau nggak suka, saya harus bisa. Saya harus matikan itu dalam diri saya. Saya ngalamin, bukan saya tidak ngalamin. Apalagi jadi hamba Tuhan sudah nggak gampang. Nggak gampang. Saya ngalamin. Saya jadi hamba Tuhan muda sekali. Saya ditinggal papa sangat muda sekali, seumur Mika. Mika sekarang 22 tahun. Saya ditinggal papa 21 tahun. Masih sekian. Masih anak-anak bang. Dan saya harus tampil di depan. Wah, ya dikebukin orang. Dikebukin yang lain. Saya ngalamin. Ketemunya yang sudah didengkot. Ya. Saudara ngelihat saya mas sekarang udah enak. Tapi kalau saudara melihat pada orang-orang tua yang aduh, kalau cuma dibilang diplengosin orang, wah, dari buat plengosan yang saya sudah lalui, ya, diplengosin orang, pulang peston pagi
buka jendela tante, duluan ya tante. Waduh, sudah. Kalau saya nggak melewati proses itu, saudara, nggak bisa, Pak. Ya, mungkin saya ada sampai hari ini. Habis khotbah didatengin orang, habis khotbah lagi capek-capeknya lagi khotbah didatengin orang. Kamu nggak layak, kamu nggak layak. Oh, sampai petak pukul, Saya sampai lari ke waktu itu toilet ada di pinggir gang. Saya sampai udah nggak kuat, sampai saya lari. Bukan takut, saya lari karena waduh. Kalau Mika mah nggak pernah nakal, kalau saya kan pernah nakal sebenarnya. Kalau Mika mah nggak pernah di jalanan, kalau saya mah pernah di jalanan. Mika mah baik-baik, nggak tahu yang namanya. Kalau saya mah nggak tahu sudah. Sampai kaca ada kaca pentak pukul. Kalau Tuhan cuma bilang begini sama saya, iya. Satu saat saya dipojokin, lagi makan dipojokin, saya pengen lempar itu mejanya, saya pengen balikin itu meja. Enggak, itu cuma cerita aja, ya, cuma cerita aja. Karena dalam diri saya ini masih ada yang namanya emosi dalam diri saya, ya kan? Ada emosi kan, saudara, ada rasa berontak. Oh iya, saya mau balikin itu meja, nggak mau tahu. Saya cuma lihat, untungnya Tuhan cuma ingat sama saya. Lihat ke belakang, Ake Ugong. Maksud saya Ake Ugong tuh banyak orang luar gitu. Kalau cuma orang-orang sendiri kok tak lempar, ambil gelas lempar ke orang. Beneran, saya mau banting itu, saya mau itu meja kan bisa diangkat kan. Oh, cuma bilang dia pulang-pulang kayak orang goblok, kayak orang blok, kayak orang tolol. Beneran, pulang-pulang itu. Saya bisa melakukan, tapi saya nggak boleh melakukan itu tuh yang kadang-kala Tuhan buat, dan itu sakit. Saudara bisa balas, tapi saudara nggak mau balas, saudara nggak bisa balas. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan balas. Nah itu sangat berharga di mata Tuhan. Ada amin, saudara. Perasaan peperangan yang seperti itu, kalau sudah bisa menang itu. Makanya Tuhan bilang seperti itu. Kamu akan dapat ganjaran yang hebat dan kamu akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi gitu. Saat itu saya cuma bisa pulang tiduran, natap langit. Kayak orang tolol, kayak orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Cuma bilang sekali, iya Tuhan, iya. Apa saya bisa doa kayak Engkau? Balas Tuhan. Ya oke, saya diam, tapi balas Tuhan. Patahin kaki, lulis, nggak bisa. Tuhan bangkrutin usahanya, nggak bisa. Karena saya sudah coba, nggak didengar sama Tuhan. Tapi yang saya tahu, yang saya dapatin, saya semakin diberkati, saya semakin diangkat sama Tuhan. Amen. Itu aja. Saya ngalamin apa yang ada lagu itu, pujian yang ada sesuai dengan itu. Apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Bisa bilang amin. Saya ngalamin. Masuk di sinode, waduh lebih luar. Ada orang bilang sama saya, udah Pak Gem, serahin aja sama kami, biar kami yang urus, kami yang selesai. Waduh, udah Pak Gem, serahin aja sama kami.
Mereka udah nggak terima saya begitu. Udah serahin aja sama kami, biar kami yang urus. Udah, anggap tenang aja. Bukan jemaat, hamba Tuhan. Lagi makan mie enak-enak saudara. Ngomong begitu, udah serahin sama kami, nanti kami yang urus. Oh, jangan. Saya nggak kaget, saya bilang apa? Jangan bu, jangan. Dalam bagian kita hanya bisa menyerahkan itu semua sama Tuhan. Dan kita cuma bisa berdoa begini. Yang saya tahu, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, kuatkan saya. Kalau memang saya harus melewati semuanya itu, cuma satu hal yang saya minta, kasih kekuatan ekstra sama saya. Amen. Untuk saya bisa melewati semuanya itu dan jadi pemenang. Ada amin saudara. Semuanya harus saya alami, tapi saya minta kalau Tuhan nggak tolong, kalau Tuhan nggak selesai, kalau Tuhan nggak mau nyelesain, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kasih kekuatan sama saya supaya bisa melewati. Ketika badainya nggak dirubah sama Tuhan, saudaraku, masalahnya nggak dirubah sama Tuhan, saudaraku, anginnya nggak dirubah sama Tuhan, saudara, nggak apa-apa. Gelombangnya nggak dirubah, nggak diberhentiin sama Tuhan, nggak dikurangin sama Tuhan, nggak apa-apa. Tapi mampukan saya untuk saya bisa melewati. Banyak kali memang Tuhan nggak rubah itu, Tuhan nggak kecilin anginnya, Tuhan nggak redain badainya, Tuhan nggak rubah keadaan. Tapi yang Tuhan rubah keadaan saya, keadaan saudara. Bisa bilang amin. Kita yang dibuat kuat sama Tuhan. Tolong kita ya saudara. Tuhan kasih kekuatan sama saya dan saudara. Ya, bukan Tuhan tidak adil, enggak. Karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu. Kepercayaan Tuhan, percayalah, hanya diberikan kepada orang-orang yang tangguh. Bisa bilang amin, saudara. Tangguh jiwanya, tangguh rohnya. Bukan orang-orang yang gampang kelepek-kelepek. Tuhan mampukan kita. Artinya, saya mau bilang, kalau sudah diizinkan Tuhan melewati semuanya itu, ada sesuatu yang Tuhan mau tambahkan dari kepercayaan Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita menyembah Tuhan. Belas 66 saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta.
apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku. Oh, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin melangkahi apa yang ku miliki. Menjadi pelaku firman-Mu, Amin. tidak mudah harus mematikan perasaan dagingan kami, Ya, Yesus. tapi kami percaya di dalamnya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan Amin. memberikan buat setiap kami. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah yang kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagar dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagar dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, keturunan juga diberkati. Tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh, mengenal lebih dalam kirim kami sama kami tempat ini. Bahkan semua gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi keselamatan buat setiap mereka. Di dalamnya Bapak, Mama, Kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya tangan kami yang terangkat pagi ini juga tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.